Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara a hidden problem atau yang tak terlihat. Kenapa tak terlihat? Karena ini bermainnya di otak saudara, di pikiran saudara, tetapi ledakannya cukup berbahaya dan menghancurkan, yaitu tentang assumption atau asumsi. Ada banyak persoalan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pelayanan. Sebetulnya tidak seburuk yang kita bayangkan, tetapi menjadi sangat buruk. Kenapa? Ada asumsi, ada praduga. Saya pikir, saya kira, jangan-jangan. Nah, ini kalimat-kalimat yang cukup populer, tetapi kemudian mendatangkan hasil yang sangat menakutkan. Ini yang kita mau belajar hari ini, tentang asumsi atau praduga. Pepatah bahasa Inggrisnya bilang, assumption is the mother of confusion. Artinya di mana ada asumsi, pasti yang ada hanyalah kebingungan. Nah, ini yang kita mau belajar. Mazmur 55 ayat 3-9. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan apa? Menangis karena cemas. Kalau kita baca ayat ini kita terkejut. Kalau saudara tanya sama saya, lo kenapa kita terkejut pendeta? Karena Mazmur ini ditulis oleh pemazmur sendiri, yaitu Daud. Dan menarik untuk kita pelajari, Daud ini seorang yang berani. Dia bilang apa? 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Amin. Pemazmur adalah seorang yang berani. Dia berdiri di hadapan Goliat dan dia bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Seorang yang tidak pernah takut, seorang yang tidak pernah gentar. Tapi kalau kita baca ayat ini, rasanya runtuh semua kesimpulan kita. Loh, di mana orang yang menghadapi Goliat dan tidak gentar itu? Di mana orang yang berani berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Tapi kenapa dia mulai masuk pada kalimat, aku mengembara dan menangis karena apa? Cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepada aku. Dan dengan geramnya mereka apa? Memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian apa? Maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Apa? Loh. Kalau kita baca ayat ini kita pikir, where is David? Di mana Daud yang berani itu? Di mana Daud yang kuat itu? Di mana Daud yang tidak pernah menyerah itu? Kok tiba-tiba dia telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda? Ayat yang ke-7 ini menjadi kuncinya. Pikirku. Ya kan? Ternyata selama ini dia bermain dengan apa? Pikiran, asumsinya, praduganya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan berlari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap apa? Angin ribut dan badai. Ternyata jangan-jangan ayat ini yang menginspirasi Rinto Harahap. Waktu karang lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Iya kan? Loh, di mana Daud yang selama ini berani? Di mana Daud yang selama ini tidak gentar? Di mana Daud yang selama ini kuat?
Tiba-tiba karena asumsinya mulai negatif, dia mulai berpikir seandainya aku mau punya sayap, aku mau lari saja, aku mau sembunyi saja, aku mau cari tempat yang aman saja. Iya. Coba kalau kita semua punya sayap, nemploknya di mana? Burung masih bisa nemplok di dahan, kita nemplok di dahan, kecabut sampai akar-akarnya. Ya. Dari sini kita bisa melihat asumsi bisa merubah orang. Orang yang tadinya baik bisa jadi beringas kalau sudah mulai punya asumsi. Orang yang tadinya sabar bisa emosional kalau punya asumsi. Orang yang tadinya cinta Tuhan bisa halalkan segala cara kalau hidupnya sudah dikuasai oleh apa? Asumsi. Orang yang tadinya berani bisa menjadi orang yang akhirnya penuh dengan kepahitan kalau sudah dikuasai oleh asumsi. Kita lihat selanjutnya. Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus melihat apa? Yesus berjalan di atas air, mereka bersorak-sorai, mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan dan berkata, sungguh. Gilbert baca ayat yang mana sih? Kok depannya sama? Saya mau saudara berpikir logika sekarang. Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah engkau ke seberang. Sekitar jam 3, mulai dari jam 2 begitu, bertiuplah yang namanya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup tanpa tanda-tanda. Dia meniup tiba-tiba. Jadi danau lagi tenang, tiba-tiba angin sakal datang. Iblis paling ahli kirim angin sakal. Rumah tangga yang lagi baik-baik, tiba-tiba suami berselingkuh. Rumah tangga yang lagi manis-manisnya, tiba-tiba istri ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Putus karena miskin, sekarang sudah naik Ferrari. Kan ada putus karena sakit hati kan, gak apa-apa kalau itu. Ini putusnya karena orang tua gak setuju karena dia naik sepeda BMX. Sekarang sudah naik Ferrari. Ketemu di mall tidak banyak yang dia tanya, cuman dia tanya, cara hubungin kamu sekarang gimana? Kamu tidak berubah seperti yang dulu. Keluarga yang lagi manis-manisnya, tiba-tiba kita baru dapat kabar, anak wanita tertua yang paling kita banggakan, pacaran sama Muhammad Abdul Rojid. Iblis tuh paling ahli bikin angin sakal. Sesuatu yang sedang manis, indah, baik, luar biasa, tiba-tiba terhantam. Ketika, waduh, saya bayangkan 1 jam, 2 jam lebih bergumul dengan apa itu namanya? Gelombang yang bergejolak. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dengar, Yesus bukan berenang loh. Alkitab tidak berkata Yesus bilang, gila lu nih, aduh, mau mati gua nih tenggelam nih kan. Taruhlah kalau dia berenang. Yesus berjalan di atas air. Sudah tahu apa artinya Yesus berjalan di atas air? Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, itu yang namanya angin sakal, ombak naik sampai 6 meter. Ketika ombak ada di atas kepala murid-murid, ombak ada di bawah telapak kaki Yesus Tuhan kita. Buat murid-murid ombak begitu menakutkan karena ombak ada di atas kepala mereka. Tapi buat Yesus ombak ada di bawah telapak kakinya. Amin. Yesus berjalan di atas air. Ya kan? Harusnya mereka bersorak. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka apa?
Itu. Orang yang bermain dengan asumsi menjadi orang yang goblok, saudara-saudara. Saya ajak saudara berpikir secara logical thinking. Secara pemikiran logik. As simple as that. Saya lagi bergumul, saya lagi sengsara, saya lagi susah. Tiba-tiba Yesus datang. Harusnya saya bersorak. Harusnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saya berteriak ketakutan. Saya bilang itu hantu. Kalau saya jadi Yesus, saya balik. Gila, gue mau tolong dibilang gue setan. Ya, makanya bukan saya yang jadi Yesus. Tambah kacau dunia ini. Ya, bayangkan. Yesus yang datang, mereka pikir apaan? Hantu. Saya cuma mau gambarkan buat saudara betapa asumsi seringkali bisa jadi liar. Asumsi bisa seringkali jadi liar. Bahkan yang niatnya baik, yang maksudnya baik, bisa kita putar balikan menjadi sesuatu yang jahat, setan, hantu, bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Orang hidup dengan asumsi seringkali menjadi orang yang goblok. Karena logical thinkingnya mati. Yang ada cuman emotionally thinking. Mereka cuman pikir ini gak mungkin Yesus. Ini hantu. Ayat 50. Sebab mereka semua apa? Terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka. Oh, saya senang kata itu. Segera. Sama-sama bilang sama saya segera. Iya kan? Segera. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ego eimi, ehye asyir ehye, I am that I am. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti sekarang kita punya choice. The choices are yours. Apakah saya mau tetap panik, takut, khawatir, tertekan karena saya punya assumption? Atau sebaliknya, saya mau terima iman dan saya robah pemikiran saya dan saya sekarang percaya Yesus beserta saya tidak akan takut. Nah, makanya saya simpulkan begini. Salah satu hambatan yang sangat serius dalam kesuksesan, kemajuan, serta iman dan kebahagiaan hidup seseorang adalah apa? Terbiasanya kita dengan alam apa? Praduga. Ya. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Daud pernah buat salah sama Saul enggak? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Why? Daud mengalahkan Goliat. Bangsa Israel sedang tercekam. Seandainya Daud tidak bisa mengalahkan Goliat, maka seluruh bangsa itu akan menjadi budak orang Filistin. Bayangkan, ini bukan hanya pertempuran Daud melawan Goliat. Ini Daud mewakili seluruh Israel menghadapi Goliat yang mewakili seluruh Filistin. Ini pertandingan yang sangat mencekam. Jadi wajar, normal. Ketika Daud menang, semua bersorak dan kalimatnya, walaupun Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan. Yang ada, sebagian mereka menghormati Saul yang memang luar biasa. Sebagian lagi menghormati Daud yang memang luar biasa. Tidak ada maksud negatif di balik itu semua. Tetapi yang menjadi persoalannya kenapa? Ada praduga, ada asumsi. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Ya. Apa yang nyebelin? Saya mau bilang. Kalau orang sudah buka pintu untuk asumsi, apa aja bisa bikin emosi dia. Ngerti sampai di sini? Iya ya. Orang kalau sudah punya asumsi, cepat sekali emosi. Dan disertai dengan perasaan benar. Putus sama pacarnya, langsung pikirannya, semua laki-laki penjahat. Semua laki-laki diciptakan hanya untuk menyakiti hati perempuan.
Akhirnya dia pacaran sama perempuan. Jadi lesbian. Persoalannya seringkali. Iblis tahu you love Jesus so much. Dan iblis tahu persis bahwa saudara tidak bisa terpisahkan dengan kasih Kristus. Saudara nggak tertarik berzina, saudara nggak tertarik dengan minum mabuk, saudara nggak tertarik dengan apapun. Setan titip asumsi dalam pikiran saudara. Loh, Saul tidak pernah berzina loh, Saul tidak pernah buat yang aneh-aneh loh. Saul tidak pernah pergi ke dukun loh sebelumnya. Saul tidak pernah buat yang jahat-jahat sebelumnya. Saul pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia terpancing untuk apa? Masuk dalam alam asumsi. Sebagai gembala jemaat saya tidak rela. Rumah tanggamu, persahabatanmu, persaudaraanmu, pelayananmu, hidupmu, usahamu, ekonomimu rusak hanya karena adanya asumsi. Daud gak buat salah apa-apa loh. Daud gak buat salah apa-apa. David don't know what's going on. Dia gak tahu sama sekali apa yang terjadi. Ini ekspresi sukacita orang. Woi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi, ya kan? Perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nah, apa yang paling menakutkan buat dia? Apa sebetulnya assumption-nya? Apa sebetulnya praduganya? Bagian terakhir ini. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun apa? Paranoid sendiri kan? Ngerti sampai di sini? Orang kalau sudah pikirannya penuh dengan asumsi, ujungnya yang jelek-jelek deh. Orang yang dikasihi bisa berubah menjadi orang yang dibenci. Orang yang menolong dia bisa menjadi orang yang dibunuh oleh dia. Loh, Daud kan nolong, saudara-saudara. Makanya saya bilang, orang kalau udah masuk pada dunia asumsi, pikirannya udah gak logik sama sekali. Dan kita gak bisa ngomong apapun sama orang yang sudah berasumsi. Orang berasumsi adalah orang yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Sehingga selalu yang dia rasa dirinya adalah benar. Nah, coba lihat Matius 16 ayat 6-9. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap apa? Ragi orang Farisi dan, saudara tahu nggak apa artinya ragi? Ragi itu dari tepung sedikit dikembangkan. Ngerti? Nah, Yesus sedang mau bilang, jangan munafik seperti orang Farisi. Iman kamu kecil, tapi kamu doa di depan orang, kamu sembayang di depan orang, kamu nunjukin bahwa kamu orang rohani di depan orang, kamu cuma besar-besarin iman kamu, padahal dalamnya kopong, dalamnya nggak ada isinya. Itu ragi. Ragi bisa bikin kembang padahal kosong. Yesus sedang mau bilang itu. Maka mereka, siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus berpikir-pikir, berasumsi, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui asumsi mereka dan mengetahui apa yang mereka perbincang, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya, hai orang-orang yang tidak ada iman, belum juga kamu mengerti. Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi Yesus sedang bilang, orang ini kalau ada asumsi, pikiran sehatnya sama sekali nggak jalan. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ya. Makanya selalu saya bilang, orang berasumsi sebetulnya orang yang masuk dalam alam pikiran liar, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi boleh ya, jangan tersinggung ya. Orang berasumsi adalah orang yang masuk dalam alam pikiran apa? Liar. Dan ini berbahaya. Saya coba catat. Apa sih bahayanya asumsi? Yang pertama saya catat gini. Orang yang berasumsi biasanya memiliki pikiran yang selalu negatif.
dan hati yang sensitif. Ini parah. Pikirannya selalu negatif, hatinya selalu sensitif. Memang mama saya tidak memperhatikan saya. Memang saya berasal dari keluarga yang miskin. Memang tidak ada orang yang peduli sama saya. Itu dia. Iya kan? Jadi akhirnya pikirannya self pity. Pikirannya kleinzielig. Pikirannya mengasihani diri sendiri. Selalu saya bilang gini. Kalau kita berasal dari keluarga broken home, memangnya kenapa? Setiap orang punya their own problem. Yang seorang lahir dari keluarga yang broken home. Yang seorang lahir dari papa yang kasar. Yang seorang lagi lahir dari mama yang acuh dan gak peduli sama anak-anaknya. Yang seorang lahir dari keluarga miskin. Kesimpulannya setiap orang punya their own problem. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Nah sekarang tinggal bagaimana kita over it. Kita mengalahkan itu. Amin. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Semua orang yang berasal dari keluarga broken home pasti hancur gak hidupnya? Enggak tuh. Banyak yang hancur tapi banyak juga yang enggak tuh. Banyak juga yang akhirnya jadi hamba Tuhan yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi pengusaha yang hebat. Banyak juga akhirnya jadi olahragawan yang luar biasa. Banyak juga kemudian jadi orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada dia berasal dari keluarga yang broken home. It's depend on your mentality. Hanya sangat bergantung dengan pola pikir saudara. Kalau saudara berasumsi saya memang sudah gak berharga. Saya gak diperhatikan siapapun. Saya gak dipedulikan siapapun. Engkau masuk dalam jebakan setan. Yang kayak begini yang paling sering jadi bini piaraan. Betul gak? Saya tidak pernah merasakan kasih mama saya. Saya tidak pernah merasakan kasih papa saya. Cuman si om itu. Biarlah saya jadi istri piaraan. Cuman dia yang paling ngerti saya. Goblok saudara-saudara. Setan memancing saudara dengan asumsi. Dan akhirnya menjebak saudara dalam sebuah lubang. Saudara gak sadar. Saudara pikir saya ini karena enggak. Suami saya kasar pendeta. Berapa banyak istri yang punya suami kasar. Akhirnya bisa merubah suaminya. Justru malah melayani Tuhan hari ini. Tapi engkaunya juga jangan berasumsi yang enggak dong. Suami saya kasar. Saya tuh kayak anjing. Yang bikin parah bukan kasarnya suami saudara. Yang bikin parah karena setiap hari sudah berpikir, saya seperti anjing buduk di rumah. Istri saya nggak pedulian pendeta. Saya itu seperti layangan putus di rumah. Tanpa tempat bersandar. Yang kayak begini ketika ketemu, Bapak ada perlu apa, gimana? Bisa aja Bapak. Langsung seperti layangan putus, ketemu dahan untuk bersarang. Yang ketawa Pak, mikir. Makanya bahayanya itu. Orang kalau sudah punya asumsi, pikiran negatif, hatinya apa? Sensitif, luka terus, kecewa terus. Saya selalu tegaskan buat saudara, problem is normal. Hanya orang bodoh yang nangisin masalah. Bangkit dari masalah. Think of good things. Pikirkan yang baik. Karena Tuhan kita punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Yang kedua, orang yang berasumsi biasanya apa? Mudah emosional. Gak bisa mengendalikan diri sendiri. Bayangkan. Orang asumsi itu selalu merasa apa yang dipikirannya itulah alasan tuh dia marah. Dia gak pikir dulu, betul gak Daud ini jahat? Betul gak Daud ini mau take over dia? Betul gak Daud ini mau curangin dia? Gak ada. Pokoknya emosi dulu. Marah dulu. Serang dulu. Hancurin dulu. Yang lain urusan belakangan. Ini bahaya nih. Yang ketiga. Orang yang berasumsi biasanya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang apa? Kontraproduktif. Jadi gini, orang kalau sudah mulai ada asumsi,
Kan mestinya. Saul panggil aja Daud. Daud itu orang pada nyanyi begitu, siapa yang gerakin sebetulnya? Oh enggak, itu spontan. Oh oke. Kan orang berasumsi itu pandai membuat skenario tuh. Ini pasti Daud di belakang ini. Ini Daud sedang mau menggulingkan saya nih. Kalau gitu saya bunuh, ini nih, bahaya tuh. Ya kan? Jadi akhirnya mudah bereaksi dan mengambil keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Kalau itu saudara, robah. Kalau tidak sudah sengsara sendiri. Selanjutnya, apa sih bahayanya orang asumsi? Orang yang berasumsi biasanya membentengi pikirannya dengan kebenarannya sendiri sehingga berakibat apa? Susah dinasihati. Bayangkan, siapa yang menasihati murid-murid? Jesus himself. Murid-murid berteriak, itu hantu. Dengan lain kata murid-murid bilang itu setan. Kalau sebagian besar saudara digituin, mau nolong orang tiba-tiba setan. Lu yang setan, tutup mulut lu. Sembarang aja lu. Tapi Yesus tenang. Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Mereka mau dengar nasihat itu enggak? Malah ngeyel. Tiba-tiba murid-murid bilang apa? Kalau engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Sorry ya, kalau saya jadi Yesus saya tempeleng tuh dia. Bener. Kalau saya boleh simpulkan, orang kalau sudah punya asumsi, otaknya, pikirannya, tindakannya sering kurang ajar saudara-saudara. Saya sih tahu pendeta, saya nggak boleh bercerai. Tapi apa yang suami saya buat sama saya, udah terlalu nyakitin. Saya nggak mau tahu firman Tuhan bilang apa. Saya harus bercerai. Karena sudah ada asumsi. Saya berasal dari keluarga yang broken home, pendeta. Saya tahu narkoba itu nggak boleh. Tapi gimana saya nggak bisa lagi. Saya nggak dapat kasih dari orang tua saya, pendeta. Wajar kalau akhirnya saya jual diri. Wajar kalau saya akhirnya hidup seks bebas. Dari mana saya dapat kasih? Dari mana saya dapat perhatian? Cuman dari situ saya bisa ngerasakan ada someone that love me so much. Kurang ajar saudara-saudara. Iya kan? We know the truth. Kita tahu kebenaran. Tapi kita injak kebenaran itu hanya karena pikiran busuk dan bodoh kita yang bernama asumsi. Iya kan? Selanjutnya, apa bahaya asumsi? Orang yang berasumsi, biasanya, pada akhirnya, gini ya. Orang berasumsi selalu merasa saya yang paling baik, paling benar. But I love you so much. I know what will be the end. Saya tahu persis apa yang akan menjadi akhirnya. Orang berasumsi hari ini ngotot, berteriak, merasa benar. Pada akhir hidupnya hanyalah apa? Ketertekanan, kekecewaan dan apa? Kepahitan. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya mau bunuh diri. Orang yang penuh asumsi kan yang akhirnya hancur, berantakan, kacau semuanya karena merasa benar dengan segala tindakan-tindakan kelirunya, dengan segala asumsi-asumsinya. Selalu saya bilang, orang baik biasanya dijebak setannya dengan asumsi. Sikap asumsi ini biasanya terbangun karena apa? Yang pertama, karena pendidikan yang salah waktu kecil. Sehingga anak-anak dibesarkan dalam harga diri yang rendah. Low self-esteem. Iya kan? Makanya saya ingin keluarga-keluarga orang tua beri perhatian yang sungguh. Anak itu perlu dihargai. Pastikan engkau puji anak saudara, engkau beri dorongan semangat. Engkau koreksi kalau dia salah, tetapi selalu berikan motivasi yang lebih kuat buat anak-anak saudara. Amin. Yang kedua, sikap asumsi ini biasa terbangun karena apa? Ketidakmengertian tentang tanggung jawab mengelola pikiran. Itu namanya management of mind. Otak itu harus dikelola. Ngerti nggak? Kecuali kita anak-anak. Anak-anak nggak bisa kelola otak, makanya seenaknya aja. Saudara mau pergi. Mama ikut.
sayang mama pulang malam, kamu besok pagi udah mesti sekolah. Mama jahat. Udah nangis. Ya anak-anak begitu. Memang saya pelajari dunia modern gitu. Waktu anak kita masih kecil, dia mau ikut sama kita larang, dia nangis. Tapi ketika anak kita udah besar, sampai nangis kita ngajak dia nggak mau ikut. Saya juga bingung. Iya. Jadi pikiran itu harus dikelola. Makanya Alkitab ajarkan kita, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Jadi kalau kita pikir, ini pikiran gak berguna nih. Ini pikiran gak membangun nih. Pikiran cuma buat saya emosi aja nih. Pikiran hanya buat saya sedih aja nih. Pikiran hanya buat saya tertekan aja nih. Pikiran hanya membuat saya mengambil keputusan-keputusan yang keliru aja nih. Ini pasti bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, sikap asumsi ini biasanya terbangun karena apa? Karena ketidaksadaran akan kasih Tuhan dan kuasa firman yang luar biasa. Artinya kalau kita renungkan kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, itu cukup. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara sekalian, kalau kita mau gak tidur, pikirinkanlah apa yang Yesus sudah buat kita. Selagi ada masalah, lagi ada persoalan, ingat, aduh Tuhan tetap baik loh buat saya. Dia mati buat saya, dia korbankan segala. Masalah saya gak ada apa-apanya dibanding kasih Tuhan yang dahsyat buat hidup saya. Amin. Kesimpulan penutupnya, bagaimana menaklukkan asumsi? Sadar dulu bahwa asumsi itu salah. Tapi bukan cuma salah. Oke, kalau salah masih bisa kita perbaiki. Tetapi repotnya dia merugikan. Merugikan siapa? Loh, merugikan pertama-tama diri kita sendiri. Menghancurkan siapa? Pertama-tama diri kita sendiri. Tidak ada orang yang lebih rugi dan lebih hancur ketika kita masuk dalam asumsi kecuali diri kita sendiri. Selama kita merasa benar, susah berubah. Tapi kalau kita ingat, ya Tuhan, salah ya. Saya ini selama ini suka berasumsi. Saya suka berandai-andai, saya suka berjangan-jangan. Wah kayaknya ini gak mungkin nih. Kayaknya saya gak bisa tertolong nih. Kayaknya saya, gak usah. Pokoknya Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya apa? Kalau kita lihat masalah, jangan berasumsi. Jangan berduga-duga yang enggak. Pokoknya imani aja. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, runtuhkan dulu asumsi. Kalau saya udah tahu salah, ya jangan dipertahankan. Runtuhkan dulu asumsi bahwa saya ini gak dihargai orang. Banyak orang tuh akhirnya cari-cari perhatian ya. Ada banyak orang cari-cari perhatian dengan hal negatif. Supaya semua orang lihat dia. Karyanya aja gak ada. Tapi mesti buat sensasi, mesti buat sesuatu yang negatif gitu. Tujuannya cuma sederhana. Kenapa? Ini karena penuh dengan apa? Asumsi. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Runtuhkan dulu semuanya itu. Baru bangun mental yang baik. Baru bangun iman yang positif. Baru bangun semangat untuk maju ke depan. Yang ketiga, bagaimana taklukkan asumsi? Buka hati kita untuk kritik dan masukan dari orang lain. Amin. Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Oh iya benar juga ya. Ternyata asumsi ini gak benar nih. Oh iya ya, ternyata kalaupun suami saya ada masalah, ada kekurangan, wajar dia manusia biasa. Ternyata kalau istri saya ada kekurangan, wajar dia manusia biasa. Kalau kata-kata orang tua saya bisa nyakitin hati saya, ternyata wajar. Kalau dalam hidup saya menghadapi badai, ternyata wajar. Semua orang juga menghadapi hal yang sama, udah. Yang bikin berat itu your assumption. Wah saya kayaknya hancur nih, wah kayaknya saya gak ada jalan nih, wah kayaknya rusak nih semuanya nih, wah kayaknya bercerai, kayaknya lebih bagus nih, waduh kayaknya. Hari ini saya cuma mau bilang, mari kita fokuskan pikiran kita pada kemenangan dan berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Dan akhirnya bagaimana menaklukkan asumsi? Selalu cari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Amin. Puas tuh apa sih? Puas tuh memenuhi ambisi setan untuk menghancurkan hidup kita sendiri. Iya kan? Belajar hidup ini cari wajah Tuhan. Kalau kita mikirin kebaikan Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, justru yang kita lihat kemajuan yang luar biasa. Makanya sebagai ayat penutup saya buka Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya.
Carilah wajahnya selalu. Artinya gini, kalau saya cari Tuhan, saya akan kuat. Dan waktu saya memandang wajah Tuhan, saya melihat kedahsyatan yang luar biasa. Amin.